Jadi kita lagi jalan-jalan kan. Nah sekarang kita kebetulan ada di air terjun kelihatan Sitaka. Ya. Nah, ini air terjunnya. Air terjun Sitaka. Iya, air terjun Sitaka. Oke, kita lanjut lagi. Kita ke bawah sebentar. Kebetulan nggak ada orang di sini. Oke, pelan-pelan saja. Jadi, nah inilah teman-teman semuanya, namanya air terjun Sitaka. Nah, oke, di sini nggak ada orang ya, jadi ya ini cuman objek wisata aja gitu. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Ibu sudah full tempat beli kuburan masing-masingnya. Udah nggak apa-apa. Ini motor 100 tahun, itu tugil tahun, biar kita minat kitugil. Udah, nggak apa-apa. Udah, jalan. Akhirnya kita sudah sampai di Salib Kasih Tarutung. Yuk kita langsung masuk saja.
Ada turun sekarang. Kita langsung jalan lagi ke bawah ya. Hati-hati. Ini aku tadi di depan kita juga udah disuruh cuci tangan dulu. Terus sudah dicek suhu. Nah, kalau udah oke dari merekanya, prokesnya, kita diperbolehkan masuk. Nah, inilah yang namanya salib kasih. Di sini ada tempat kulinernya. Ini taman bermain untuk anak-anak. Nah, di sini ada tulisan salib kasih. Yuk, lanjut lagi jalan. Nah, lagi banyak anak-anak teman-teman di sini. Ini ada hutan apa Bu namanya? Ini aku lupa. Pinus ya? Pinus Tusam. Iya, ada nama di sini, ada hutan pinus. Oke, ini ada, setelah menunggu anak-anak lagi foto, ini ada patung Nommensen, yaitu salah satu yang merupakan pendiri HKBP. Di sini ada kalimat, ya Tuhan, hidup atau mati biarlah aku berada di tengah-tengah bangsa Batak ini untuk menyebarkan firman dan kerajaan. Amin. Nah, ini namanya patung Nommensen dari Jerman sebagai pendiri HKBP. Oke teman-teman, setelah kita berfoto di patung Nommensen, kita lanjut jalan lagi. Di sini lagi ramai anak-anak ya teman-teman. Nah, di sini ada patung Tuhan Yesus yang sedang berdoa, yang diambil dari Lukas 22 ayat 39 sampai 43. Di sini kalau di bahasa Batak ada namanya patik atau hukum Taurat ya. Nah, ini titah pertama. Oke, kita lanjut lagi. Astaga, ada yang nyanyi guys. Kita harus naik sejauh di bukit ini. Ayo, Bo. Aduh. Baru tangga sedikit aja udah mulai capek. Hah? Sanggup. Sanggup lah. Paling aku nggak rekam semuanya. Tapi di sini nggak masuk tita, sini ya tita. Ah, mana? Di sini ya tita. Ya. Nah, ini patik Paduahon atau hukum Taurat yang kedua. Yang satu udah. Udah, yang satu udah. Nah, ini juga ada huruf Bataknya. Mama, astaga. Tulisan Batak. Astaga, hampir jatuh aku nggak ngeliat. Yuk. Ada calon-calon vokalis di sini. Oke, kita cut aja ya videonya. Sekarang ada kita patik ketiga atau hukum Taurat yang ketiga. Oke.
kita lanjut lagi. Ambil sini, begini. Iya. Ayo kita terus berjalan. Ini banyak sekali, kita dikelilingi oleh pohon, hutan pohon pinus ya teman-teman, banyak kali di sepanjang jalan kita. Naik terus. Dan akhirnya kita telah sampai ke hukum Taurat yang keempat. Ini cukup panjang jadi hurufnya kecil-kecil. Oke, kita lanjut lagi. Tadinya kita jalan dari bawah sini cukup jauh. Aduh, lumayan juga ya teman-teman jalannya. Ujian naik ke atas. Ini ujian apa? Ujian kekuatan. Ujian kekuatan. Kita harus kuat naik ke atas. Anak-anak tenaganya kuat ya. Di atas mereka. Iyalah, pasti mereka anak-anak udah semangat. Beginilah mau duduk. Nah, oke. Di sini ada ayat yang kita temukan. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Oke, kita istirahat dulu teman-teman. Lumayan capek. Ini tadi kita udah istirahat. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Lihat deh. Bagus nggak sih? Kita dikelilingi oleh hutan-hutan pinus ini. Banyak kali hutan pinusnya di sini. Nah, kita sudah sampai di titah atau hukum Taurat yang kelima. Nah, ya, oke, aku bacanya dalam hati aja. Kita dari bawah tadi kan, dan ini masih jauh lagi, masih ada puncaknya. Kita harus tetap semangat, ayo. Yo, bisa yuk. Tuh. Di sini ada posnya, jadi kalau kalian mau istirahat sama toilet juga, yuk. Yo, bisa yuk. Ini kita harus kuat, harus semangat yuk. Oke, sekarang kita sudah sampai di Engkau membunuh, titah ke-6. tapi terbunuh dengan kelelahan. Nggak boleh gitu bu, astaga. Nah, di sini kita menemukan ayat lagi. Tadi kita kelewatan nggak sih? Nggak ada kan ya? Enggak dah, enak. Bukan, maksudnya ayat Alkitab. Nah, hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Oke, Aku yang anak tuh. kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi setelah perjalanannya yang begitu lama. Kita telah sampai di patik yang ke-7. Nah, oke, yuk kita naik lagi. Akhirnya sebentar lagi kita akan sampai di bukitnya. Nah, ini kita sudah sampai yang ke-10, kita terakhir. Oke, dan ini adalah puncak dari Taman Wisata Rohani Salib Kasih
Tarutung. Ya, akhirnya kita sampai juga. Dari tadi kita sudah dibalap oleh anak-anak, teman-teman. Udah banyak anak-anak yang lewatin kita. Nah, kita sekarang udah sampai ke hukum yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Yuk, lanjut lagi. Udah pasti ini tinggi kali. Kita sudah sampai di hukum yang ke-9. Yuk, lanjut lagi. Sebenarnya tadi ada ojek kan yang mau nganter, yang bisa nganter kita ke atas gitu, cuma kita nggak mau. Iyalah, Kita harus berjuang sendiri. Bayangkan teman-teman, kita dari bawah. kapan lagi? Iya, Masih kita dikasih kesempatan kuat. kapan lagi kita bisa jalan dengan kaki kita sendiri ke puncak salib kasih ini. Akhirnya, finally, kita telah sampai ke salib kasih Tarutung. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Yuk. Kebetulan sini lagi ada anak-anak lagi malam minggu. Tunggu sebentar teman-teman. Di sini ada patung juga tuh dari No Man's Land Apostol di Tanah Batak. Yuk, sekarang kita mau ke kamar berdoa dulu. Tunggu sebentar ya teman-teman, kita kembali lagi. Akhirnya teman-teman, kita juga udah sampai di salib kasih. Jujur, setiap malam suka ngeliat gitu. Ini sebenarnya kalau malam tuh terang, nyala lampunya gitu, jadi bercahaya gitu, jadi kalau misalkan malam tetap kelihatan gitu. Yuk, kita udah berdoa, kita turun aja lagi. Selamat tinggal salib kasih Tarutung. Jadi teman-teman, kalau kita ada turun gitu kan, nah kalian lihat di sini ada cindera mata, jadi kalau misalkan menandakan gitu, kalau misalkan mana ada perkumpulan atau gereja atau keluarga gitu yang sudah mengunjungi salib kasih ini. Nah teman-teman, banyak sekali. Tenang. Iya. Udah turun juga teman-teman tuh. Kita tarikan dari atas ini. Nah, kita turun. Lihat deh, berkali-kali aku selalu bilang benar-benar bagus gitu. Perjalanan kita tuh jadi nggak sepi gitu, karena ya kita ditemenin oleh pohon-pohon pinus ini tuh yang tinggi-tinggi. Nah, ada motor ojek. Sebenarnya tadi emang kita ditawarin, cuman nggak usah, kita harus berusaha sendiri. Yuk, lanjut lagi turun. Oh iya, aku lupa bilang gitu kan. Jadi untuk biaya masuk ke salib kasih ini
kalian cukup bayar 6.000 aja gitu kan untuk dewasa, dan 4.000 untuk anak-anak gitu. Murah kan? Kapan lagi coba bisa ke tempat ini? Nah, kita udah mau sampai bawah. Yuk, tunggu aja di bawah. Ini tadi tempat istirahat kita. Bangku ini teman-teman, kita istirahat di situ. Pas pertama kali kita berangkat. Terus ini juga bisa jadiin jalan pintas teman-teman. Jadi ya kalau orang yang belum tahu ya, Bu ya. Iya. Kalau belum tahu gitu, jadi ya mereka ngeliat tangga aja sini, ya udah langsung naik. Pakai jalan pintas gitu. Cepet kalau jalan lewat sini. Yaudah yuk. Oke teman-teman, setelah perjalanan jauh kita sudah turun juga nih. Kalian lihat banyak banget orang-orang yang lagi main di taman. Ada yang naik motor ATV, motor roda 4 kan. Yaudah yuk, kita sekarang mau ke souvenirnya. Kira-kira kita beli apa ya di souvenirnya? Karena jujur baru pertama kali juga sih aku kesini, jadi nggak tahu souvenir apa. Yuk, langsung aja kita ke tempat souvenirnya. Ya ampun, astaga, lagi ada yang kecelakaan teman-teman. Maaf. Kita pindah bagian aja tuh. Kalian lihat betapa indahnya ini pohon pinusnya. Jadi sepanjang perjalanan ya inilah kita dikelilingi oleh pohon pinus ini. Pindah yuk teman-teman, kita juga udah beli souvenirnya. Yuk kita langsung go home aja, kita langsung pulang saja. Hari ini benar-benar pengalaman yang sangat indah ya teman-teman, sangat-sangat bagus lah untuk dikenang gitu. Oke, selamat tinggal, salib kasih. Kita akan berjumpa suatu saat nanti. Sampai jumpa. Dah.